Halo semua, perkenalkan nama saya Meitaria. Saya dari Fakultas Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Tonton video sampai akhir ya, selamat menyaksikan. Pernahkah kamu mendengar tentang bakteri? Mungkin kamu berpikir bakteri itu merugikan ya bagi manusia. Eits, jangan salah. Ternyata sebagian bakteri ada yang menguntungkan loh bagi manusia. Tahukah kamu, baru-baru ini ditemukan bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni. Bakteri ini bernama Cupriaphidus metallidurans. Hal ini ditemukan oleh peneliti dari University of Adelaide, Frank Wright. Dalam hasil risetnya, Wright mengungkapkan bahwa bakteri itu dapat mengubah senyawa emas klorida yang bersifat racun menjadi emas berharga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Nah, teman-teman, bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Selanjutnya, kita bahas ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Yang ketiga, bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya, bakteri hanya bersel satu atau disebut uniselular. Kemudian, bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokaryotik. Kemudian, habitatnya meliputi daerah yang luas, disebut juga dengan kosmopolit. Berikutnya, hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian, struktur tambahan yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, pilus atau fimria. Ada juga bakteri yang mempunyai klorosom, vakuolagas, dan endospora. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Dinding sel. Jadi, tidak hanya tumbuhan saja ya yang memiliki dinding sel, bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif: Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, Bacillus subtilis. Contoh bakteri gram negatif: Escherichia coli, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma adalah
tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma terletak di sebelah dalam sitoplasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri yang mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan loh. Contohnya bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel dan mengandung DNA berupa rantai tunggal yang berbentuk lingkaran yang disebut dengan nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA loh yang membentuk lingkaran kecil yang disebut juga dengan plasmid. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrit, tidak berflagella, monotrik, mempunyai satu flagella di salah satu ujung selnya, lofotrik, mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya, amfitrik, mempunyai flagella di kedua ujung selnya, dan peritrik, memiliki flagella di seluruh permukaan selnya. Pili dan fimbria. Pilus berbentuk tunggal dari pili dan fimbria berbentuk struktur rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbria adalah struktur sejenis pilus, tetapi lebih pendek dari pilus. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul adalah alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang dan sumber makanan bagi bakteri. Klorosom. Klorosom yaitu struktur yang ada di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Selanjutnya, vakuola gas. Vakuola gas ini hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya agar bakteri vakuola dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air dan memperoleh cahaya. Endospora merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Jika kondisi lingkungan dapat menguntungkan, maka endospora dapat tumbuh menjadi sel bakteri baru jika kondisi lingkungan mendukung. Berikutnya, mari kita bahas bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri pada dasarnya ada 3 macam, yaitu bacillus atau batang, coccus atau bola, dan spirillum atau spiral. Berikut macam-macam bentuk bakteri. Contoh bakteri monobacillus, ada Escherichia coli dan Lactobacillus. Streptobacillus, ada Azotobacter dan Streptobacillus moniliformis. Monococcus, yaitu Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus. Contoh bakteri Spirillum. Spirillum yaitu Spirillum minor, Spirochaeta yaitu Treponema pallidum.
Nah, jadi setelah kita membahas materi tadi, mari kita lihat seberapa jauh kita memahami materi tentang bakteri, yaitu dengan cara mengerjakan beberapa soal berikut.